إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Senantiasa khatib selalu berwasiat terutama kepada diri khatib pribadi selebih dan umumnya kepada antum sekalian. Marilah kita bersama-sama untuk selalu terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selalu terus istiqamah menjalankan, mengamalkan atas segala sesuatu yang telah Allah perintahkan kepada kita sekalian. Dan untuk selalu terus berusaha menjauhkan bahkan sekaligus meninggalkan atas segala sesuatu yang telah Allah larang kepada kita sekalian melalui badi syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tidak terasa pada kesempatan ini hari kita sudah berada di Jumat terakhir daripada bulan Syawal, tepatnya tanggal 26 Syawal. Namun pada kesempatan khutbah kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan tentang bahayanya bagi kita ketika menjauhi para ulama dan fuqaha, yaitu ahli fikih. Sebagaimana Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Kata Nabi, kelak akan datang suatu zaman banyak daripada golongan umatku mereka menjauh daripada ulama dan fuqaha. Fayabtalihim Allah Ta'ala bi salasati baliyah. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka 3 cobaan. Cobaan yang pertama dikatakan al-ula yarfa'ullah al-barakata min kasbihi. Cobaan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat keberkahan rezekinya dari apa yang mereka lakukan. Adapun yang dimaksud keberkahan di sini adalah al-barakatu ziyadatul khair. Semakin bertambahnya kebaikan. Artinya orang itu memiliki rezeki tak banyak namun barakah, akan membawa orang tersebut ke arah yang lebih baik. Semakin rajin ibadah, semakin gemar sedekah, semakin banyak melakukan kebaikan. Dan pekerjaan yang barokah walaupun terlihat sepele, orang tersebut akan merasa cukup. Kenapa? Karena sebab keberkahan itu. Namun di akhir zaman sekarang, kita perhatikan di sekeliling kita, banyak sekali manusia yang merasa tidak cukup, bahkan kurang dan terus kurang. Kenapa sebabnya? Bisa terjadi karena keberkahan pada pekerjaan itu sudah sirna, sudah hilang, sudah Allah cabut daripada keberkahannya.
Jadi orang yang berusaha untuk memenuhi keinginannya sehingga ia melupakan daripada untuk kebutuhannya. Lalu orang tersebut selalu banyak mengeluh sehingga lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segudang kekayaan, kita ini bertempat di negeri yang subur dengan kekayaan yang berlimpah, baik hutan, bumi, minyak, emas, rempah-rempah, laut dan lain sebagainya. Kita semua memiliki, tetapi karena tidak ada keberkahan di situ, menjadikan negeri ini terlilit hutang dan masyarakatnya dipenuhi dengan kesusahan. Hal ini Allah nyatakan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dan sekiranya penduduk negeri beriman bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, pasti kami akan melimpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi pada kenyataannya mereka mendustakan daripada ayat-ayat Allah, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dan cobaan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan seorang pemimpin yang zalim. Wasaniyatu yusallatullahu alaihim sultanan zaliman. Allah akan menjadikan pemimpin yang zalim sebagai pemimpin untuk menguasai mereka. Jika orang merasa hukum tidak ditegakkan dengan adil, ekonomi sulit, ekonomi ambruk, pekerjaan susah, dan lain sebagainya, jangan hanya salahkan pemimpinnya. Bisa jadi itu kesalahan dari kita semua, karena kita telah jauh daripada ulama, karena kita jauh daripada fuqaha. Tapi di akhir zaman sekarang banyak orang yang mengaku-ngaku ulama, tetapi mereka juga jauh daripada umat, yaitu ulama su. Ulama su adalah ilmuwan secara umum yang menyalahgunakan ilmunya untuk kepentingan duniawi, dan bagaimanapun bentuknya dan bagaimanapun kepentingannya, ia menjadikan ilmunya sebagai jalan untuk memperkaya diri, menyombongkan diri dengan kedudukan, dengan pangkatnya, dan membanggakan diri dengan banyaknya pengikut. Sesungguhnya orang yang paling takut di hadapan Allah, sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut di hadapan Allah, mereka adalah para ulama yang menjaga daripada aslafuna saleh, kebiasaan ulama terdahulu. Mereka menjaga agamanya, mereka dekat dengan umat, dan mereka selalu membimbing kepada umat agar untuk mendapatkan ridha dan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cobaan yang ketiga yang akan Allah berikan kepada kita jika kita menjauh daripada ulama dan fuqaha, maka dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakhrajuna minad dunya bighairi iman. Ini yang paling sedih, yaitu orang tersebut akan Allah matikan di akhir hayatnya tanpa membawa iman, karena jauh dari ulama. Bahkan orang tersebut membenci daripada ulama dan jauh daripada fuqaha. Sekarang juga repot,
Bahkan membingungkan, orang yang hanya modal menjual agama malah diundang dan menjadi panutan. Bukannya menambah keimanan, malah menambah permusuhan. Padahal iman itu adalah hal yang paling penting, hal yang paling berharga di dalam diri kita. Maka sungguh sangat beruntung bagi kita yang masih mempunyai kekuatan iman dan Islam. Di dalam hal ini, As-Sayyid Al-Wali Al-Imam Qutbil Irsyad wa Ghasil Ibad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan, bahkan mengajarkan kepada kita suatu doa, Allahumma khtim lana bil iman, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bil Islam, wakhtim lana bil khair, wakhtim lana bis sa'adah, wakhtim lana bi husnil khatimah. Kita berharap kepada Allah agar kita mati dalam keadaan Islam, agar kita mati dalam keadaan iman, agar kita mati dalam keadaan baik, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan bihusnil khatimah. Itu adalah harapan kita. Maka dari itu jangan pernah bosan untuk meminta, untuk memohon kepada Allah agar kita mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan bihusnil khatimah. Bacalah doa tersebut. Atau yang berada di Ratibul Attas, kita sering dengar kalimat Ya Allahu biha, Ya Allahu biha, Ya Allahu bihusnil khatimah. Hanya itu yang bisa kita panjatkan kepada Allah. Karena kalau kita mengharapkan seluruh amal yang sudah kita lakukan, sungguh sangat miris. Kita melakukan ibadah aja sehari semalam, kita masih banyak teledor, masih banyak nanti-nanti. Bagaimana dengan kebaikan yang kita lakukan? Bagaimana sedekah yang kita lakukan? Itu semua tidak menjadi jaminan untuk kita mendapatkan mati dalam keadaan iman, dalam keadaan bihusnil khatimah. Tetapi hal itu wajib terus kita lakukan, karena kita tidak pernah tahu amal mana yang bakal Allah terima. Dan kita berharap dengan doa tersebut agar kita mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan bihusnil khatimah. Allahumma khtim lana bil iman, wakhtim lana bil Islam, wakhtim lana bihusnil khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil fikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bayyana lana tariqal mu'minin wa sahala lana sulukaha linakuna minal muflihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. فقد الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اتقوا الله وأطيعوا الله ورسوله ولا تلعنوا مدبرين إنه أشفق عليكم من آبائكم وأمهاتكم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة وقاضي الحاجات. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بخير واختم لنا بالسعادة واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله